Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian salah satu kitab ulama Nusantara yang sangat masyhur, yaitu kitab Ad-Durrun Nafis karya Syekh Nafis Al-Banjari. Kitab ini merupakan kitab hakikat yang sumbernya diambil dari karya-karya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Selain ada beberapa kitab lain. Dalam penjelasan di dalam kitab ini, Syekh Nafis membuatkan sebuah sistematika ya dalam memahami konsep ahlu kasfi. Jadi konsep ahlu kasfi yaitu konsep tauhid bagi para sufi. Nah, konsep tauhidnya para sufi, landasan utamanya tetap akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini landasan utamanya. Nah, kemudian di dalam tauhid ahlu kasfi ini dibahas 4 tauhid ya. Yang pertama tauhid af'al. Tauhid af'al itu artinya mengesahkan semua perbuatan ya di alam semesta ini kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua tauhid asma. Tauhid asma yaitu memandang semua nama ya dipandang dikembalikan kepada Allah. Kemudian yang ketiga tauhid sifat. Mengesahkan semua sifat ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir tauhid dzat, yaitu mengesahkan dzat ya bahwa tidak ada dzat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam memahami 4 konsep tauhid ini, para sufi juga sudah memberikan batasan dalam pengamalan. Tetap berpegang pada i'tiqad Asy'ariyah ya, tidak boleh lepas dari Asy'ariyah. Artinya tetap menjaga sifat tanzih Allah, sifat maha suci Allah ya, dan juga tasbih ya, makhluk ini kan sebagai tasbih, sedangkan Allah itu yang maha suci memiliki sifat tanzih. Nah, sifat tanzih Allah ini tidak dimiliki oleh makhluk, dimiliki khusus oleh Allah. Maka kemahasucian Allah ini harus terjaga. Sedangkan tasbih itu semua ciptaan atau makhluk itu disebut tasbih. Nah, tasbih adalah makhluk ciptaan.
Jangan sampai tasbih ini dianggap disamakan dengan Allah. Ini yang diingatkan oleh para sufi supaya tidak terjadi pemahaman yang ilhad. Pemahaman ilhad itu pemahaman yang menyimpang. Dianggap semua yang ada di alam semesta adalah Allah. Ini salah. Yang benar adalah bahwa alam semesta ini tasbih, dipandang sebagai madhar, kenyataan wujudullah. Gitu. Maka dengan demikian batasan tanzih tetap terjaga, sedangkan tasbih wujud makhluk alam semesta ini ya dipandang sebagai madhar wujudullah. Ya, bukan bahwa alam semesta itu Allah. Ini salah. Dan banyak sekali yang memiliki pemahaman ilhad menyimpang ini. Karena itu ya kita harus berhati-hati dalam memahami kitab ini, sebab apabila salah pemahaman, terjebak pada pemahaman ilhad, ya, ilhad itu menganggap bahwa apa yang ada di alam semesta itu Allah, ya, ini adalah ilhad, dan ilhad ini sudah dilarang keras di dalam Al-Quran, yaitu sesuai dengan firman Allah, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang mencampur aduk ya di dalam memahami asma Allah. Nah, sikap proporsional menjaga tanzih Allah ini harus menjadi pegangan bagi para salik. Namun demikian dalam melihat tasbih harus dipandang secara proporsional, yaitu tasbih itu sebagai tajalli dari wujudul haq gitu. Kemudian bagi para sufi yang konsisten istiqomah mengamalkan 4 tauhid tadi secara bertahap, ya, dan ini juga perlu perjuangan cukup panjang, maka akan merasakan kondisi rohani, yaitu yang disebut dengan fana. Ya, fana itu hilang kesadaran, karena ilmu hakikat masuk, ya, ilmu hakikat dianggap sebagai minuman yang memabukkan gitu. Maka orang yang fana dalam memahami tauhid ahlu kaswi ini akan hilang kesadaran kehambaan gitu. Jadi seperti Al-Halats ya menyatakan ana al-haq, ini kondisinya benar-benar fana, hilang kesadaran kehambaan. Akan tetapi yang menjadi problem ketika dizohirkan berupa teks, berupa kata, maka terkena hukum. Akhirnya apa? Al-Halats ya terkena hukum, ya, harus dihukum mati. Karena apa? Menyatakan ana al-haq. Sebab an al-haq ini cukup sebagai pengalaman batin, rasa yang dirasakan, bukan untuk diucapkan. Nah, ketika diucapkan akan berbenturan dengan hukum syar'i. Masa hamba mengaku Tuhan gitu. Akhirnya terkena hukum syar'i, dianggap kafir, dan akhirnya dihukum mati, dan hukuman matinya juga cukup ya menyedihkan, yaitu dimutilasi itu. Karena al-halat posisinya sudah fana dalam tahap yang hakul yakin, ya, al-halat tidak merasakan kesedihan gitu. Problem yang sering terjadi para salik ini ketika baru paham teori, ya, jadi baru paham teori, dapat pencerahan, kemudian dia pengen gaya-gayaan gitu, mengucapkan hal-hal yang bersifat batin
dalam bentuk kalimat dohir. Ini juga memicu kontroversi, dan ini dilarang oleh para ulama muhakkikin, termasuk Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi juga melarang. Sehingga bagi para salik ketika sedang merasakan gejolak rohani yang demikian, ya tetap lesannya terjaga, cukup dirasakan itu sebagai pengalaman dan rahasia pribadi antara hamba dengan Tuhannya. Nah, ini yang benar. Fana tadi itu bukan berarti istilahnya makom final, tidak. Karena fana ini biasanya orang yang sedang hanyut dalam keesaan. Itu sehingga kondisi fana ini kalau yang sampai hakul yakin, ya benar-benar merasakan kenikmatan ilmu hakikat yang luar biasa. Tapi kalau yang masih sebatas ilmu yakin, ya dia hanya gaya-gayaan. Dan bahayanya orang yang masih sebatas ilmu yakin kemudian mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat, itu pasti akan diuji oleh Allah secara langsung. Ya, karena itu sebagai warning, kalau kita sudah paham hakikat, jagalah ilmu hakikat itu sebagai pengalaman pribadi, tidak usah untuk dibongkar, tidak usah dibuat gaya-gayaan, karena kalau diungkapkan itu pasti ada konsekuensi, akan diuji oleh Allah secara langsung. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak bisa mempraktekkan secara tepat. Setelah fana ada makom berikutnya, yaitu baqo billah. Baqo billah ini kondisi rohani seorang salik yang muntahi, ya, yang muntaha, yang sudah merasakan fana billah, kemudian sudah muncul kesadaran yang proporsional. Artinya dia sebagai manusia, ya, tapi dia bisa memandang, ya, secara teori ilmu hakikat secara proporsional. Gitu. Jadi batiniahnya itu bisa memandang dengan ilmu hakikat, sedangkan lahiriahnya, ya, tetap mentaati aturan hukum syariat itu, sehingga orangnya prakteknya, ya, tetap disiplin dalam aspek syariat, ya, waktunya sholat ya sholat, waktunya berjamaah ya berjamaah, waktunya puasa ya puasa. Itu. Nah, ini kondisi baqo billah, ini kondisi yang sudah mulai stabil. Kalau yang fana tadi, ya terkadang ekspresinya agak nulayani adat gitu. Sedangkan yang baqo billah ini sudah tertib dalam aspek syariat, hakikat, thariqah dan ma'rifahnya. Lah, setelah itu Syekh Nafis memberikan praktek terkait dengan 4 konsep ilmu ahlu kasfi atau tauhid sufi, ya. Nah, ini prakteknya. Itu ada 2 cara, ada 2 pendekatan. Nah, di sini Syekh Nafis, ya, menjelaskan bermula makom ini yaitu mengisbatkan akan wujud segala akwan alam itu dengan memandang dan melihat akan keadaan madhar wujudullah. Itu jadi mengisbatkan itu menetapkan pandangannya dalam melihat segala yang ada di alam semesta, itu pandangan batiniahnya itu selalu memandang sebagai madhar wujudullah. Jadi pandangan batiniahnya memandang sebagai madhar wujudullah, ya, jadi tidak terucap, ya,
tersimpan dalam rasa. Maka ada dua teori. Ya, teori yang pertama disebut syuhudul kasroh fil wahdah. Jadi syuhudul kasroh fil wahdah. Apa maksud syuhudul wahdah fil kasroh? Ya, saya bacakan dulu. Artinya memandang yang banyak di dalam yang satu. Ini maksudnya memandang yang banyak itu makhluk, yang banyak itu alam semesta, itu banyak. Ya, ini contohnya di bumi ini ada ya manusia, ada binatang, ada pohon-pohonan, ya beragam. Ini namanya kasroh. Lah, kasroh ini posisinya sebagai makhluk. Makhluk itu diciptakan dan diadakan. Ya, ketika diadakan dan diciptakan, berarti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syuhudul kasroh itu memandang alam semesta seisinya, termasuk yang kecil-kecil itu dipandang fil wahdah, pada yang satu, yaitu maksudnya dipandang, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikatnya apa yang ada di alam semesta, ya seperti ya wujud yang nyata di hadapan kita, ini disebut kasroh. Kalau dilacak asal usulnya, ya semua wujud ya pasti akan kembali kepada penciptanya, yaitu Allah. Itu. Maka teori yang pertama ini disebut dengan syuhudul kasroh fil wahdah, memandang yang banyak pada yang satu. Lihat gunung dipandang, kemudian setelah memahami gunung itu indah, terus dikembalikan kepada wahdah, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat lautan, ya, melihat panorama lautan yang sangat indah, ini kasroh. Kemudian dipandang kepada wahdah, penciptanya yang satu, yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita bisa mempraktikkan ini, melihat apa yang ada di alam semesta dengan teori ini, syuhudul kasroh fil wahdah, itu akan mendatangkan ketentraman batin. Karena akan bisa menemukan siapa penggerak yang hakikinya, itu siapa yang menggerakkan segala yang ada di alam semesta ini. Akhirnya ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi praktek syuhud ini yang harus dipahami, itu mata lahir memandang, tapi mata batin itu mengembalikan kepada Allah, tidak untuk diucapkan. Sebagaimana tadi malam, ya Imam Ghazali juga sama. Absor itu pandangan lahiriah. Pandangan lahiriah memandang yang dipandang. Tapi basoir, mata batin, memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan ini tidak diucapkan, tapi dirasakan. Itu. Nah, sehingga kalau prakteknya pas, ya, tidak diucapkan, maka tidak akan menimbulkan masalah, tidak akan menimbulkan kontroversi, tidak akan menimbulkan perdebatan. Gitu. Yang sering kali menimbulkan perdebatan,
yaitu yang prakteknya salah. Ini yang seringkali menimbulkan kontroversi. Maka disinilah pentingnya kita memahami teori ilmu hakikat ya secara utuh, kemudian bagaimana prakteknya. Oh, prakteknya begini, ya sudah kita pegangin. Ya, jangan sampai kita keluar dari pakem praktek yang sudah disampaikan oleh mu'alif ini. Kemudian selanjutnya penjelasan dari Zuhdul Kasroh fil Wahdah, yakni pandangmu akan bahwasanya wujud segala makhluk itu. Jadi pandangmu terhadap segala wujud makhluk ini berdiri ia biwujudillah. Dari segala wujud yang ada, ya segala wujud yang ada, segala wujud makhluk yang ada di semesta ini berdiri dengan biwujudillah. Itu artinya yang menciptakan Allah, yang mengadakan Allah. Itu. Andai tidak ada Allah, ya pasti tidak akan terwujud. Maka wujudnya makhluk di alam semesta ini itu dengan biwujudillah. Ya, sehingga Zuhdul Kasroh fil Wahdah ini dapat kita pahami, kita rasakan dan kita amalkan. Gitu. Tiada dengan sendirinya itu. Jadi tidak ada wujud di alam semesta ini ya wujud yang mandiri, tidak diciptakan oleh Allah, tidak. Berbeda dengan orang ateis. Orang ateis itu orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Alam semesta ini ya ada dianggap sebagai proses ya hukum alam gitu. Anak lahir itu hukum alam. Jadi nggak ada Tuhan. Ini orang ateis. Nah, kita belajar ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya dengan berpegang pada akidah Asy'ariyah. Kemudian di tauhid Ahlu Kasfi ini juga diperkuat ya bahwa wujud makhluk yang ada di alam semesta ini ya menjadi ada karena ada yang menciptakan, ada yang mengadakan, yaitu Allah. Maka teorinya Zuhdul Kasroh fil Wahdah itu. Misalnya ini Syekh Nafis memberikan perumpamaan. Seperti kita lihat akan pohon kayu. Nah, ini perumpamaan ya. Kita melihat pohon kayu, maka kita lihat ada baginya pohon dan cawang. Jadi pohon, gampang kalau kita lihat di depan rumah ada pohon jambu, ya, itu ada ranting, ada daun, ya, kemudian ya komplit lah kalau kita lihat itu. Ya, ada carang, daun, gitu. Dan barang sebagainya dan lainnya. Maka kita tilik dan kita bicarakan dengan pikir hati. Nah, ini maksudnya kita analisis, kita pikir dalam-dalam ya dengan hati ya soal wujud pohon jambu yang di depan rumah ini misalkan, bahwa ternyata sekalian itu jadi daripada satu jua, yaitu biji. Nah, ternyata pohon mangga yang sekarang besar ini ya, komplit dengan daun, ranting, ya, kemudian kalau musim buah ya buah gitu. Ternyata ya dulu asalnya dari sebuah biji jambu. Biji jambu kan kecil gitu. Jadi dulunya berasal dari biji jambu. Gitu. Dan demikian lagi alam ini sekalian jadi daripada yang satu. Jadi begitu juga alam semesta yang sekarang kasroh banyak ya.
Ini dulunya ya dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fata'amal, para salik, para santri, fata'amal, ya, yaitu dipikirkan, diangan-angan. Jadi ilmu ini perlu pikir, kemudian didalemin, terus direnungin gitu. Ini fata'amal. Nah, itu. Ini pesan mu'alif supaya kita bisa menemukan, ternyata kehidupan juga sama. Itu dulunya itu ya tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, yaitu teori yang kedua, syuhudul wahdah fil kasroh, memandang yang satu, wahdah ini Allah, karena Allah sebagai pencipta alam semesta. Fil kasroh, di dalam melihat segala makhluk yang di alam semesta. Jadi memandang Allah sebagai pencipta seluruh makhluk di jagat raya ini. Ya, bulan, bintang, ya, semua, ya, galaksi, kemudian semua makhluk yang ada di bumi, ya, ini penciptanya adalah Allah. Nah, maka teorinya menggunakan syuhudul wahdah fil kasroh, memandang Allah ya sebagai pencipta dari seluruh wujud makhluk yang ada di alam semesta. Jadi ada dua model, yaitu syuhudul kasroh fil wahdah. Ini kalau bahasa kerennya itu syuhudul kasroh fil wahdah itu bottom up, ya. Bottom up itu dari yang sifatnya umum yaitu makhluk, kemudian naik kepada yang menciptakan yaitu Allah. Kemudian teori yang syuhudul wahdah fil kasroh ini top down. Top dulu yaitu Allah sebagai pencipta, downnya itu ya melihat wujud makhluk di alam semesta. Nah, apa definisi syuhudul wahdah fil kasroh ini? Memandang yang satu di dalam yang banyak. Memandang yang satu yaitu memandang Allah di dalam yang banyak, yaitu sebagai pencipta seluruh alam semesta, seluruh makhluk di alam semesta. Sekecil apapun benda di alam semesta, ya semua Allah yang menciptakan. Yakni pandangmu akan bahwasanya Allah Ta'ala itu maujud ya pada sekalian, duratul wujud. Jadi Allah itu yang menciptakan segala sekecil biji sawi wujud. Ini biji sawi itu kan itu perumpamaan yang paling terkecil, ya. Misalkan atom itulah, ya, yang terkecil. Misalnya seperti kita lihat akan satu biji, ya, ini analognya melihat biji jambu. Dari biji jambu inilah ya akan berproses, ya, kalau disirami secara rutin, ya, dari biji kemudian mulai nampak ada tanda-tanda hidup, ya, kemudian terus disirami akhirnya berkembang terus akhirnya menjadi pohon jambu dari kecil sampai besar. Itu. Ini perumpamaan. Satu biji maka kita ibaratkan dengan dahan itu bahwasanya daripada inilah jadi ia dan keluar segala daun dan cabangnya dan pohon dan barang sebagainya. Jadi maksudnya dari biji berproses menjadi pohon, menjadi ranting, menjadi daun gitu, dan lain-lainnya itu. Demikian itulah wujud Allah Ta'ala
satu itu daripada jua terbit sekalian alam ini, fata'amal, ya, maka diangan-anganlah, yaitu pandang zuki. Pandang zuki itu maksudnya dipandang secara rasa. Jadi suhudul wahdah fil kasroh atau suhudul kasroh fil wahdah ini harus dipraktekkan secara zuk, secara rasa, bukan untuk diucapkan, bukan untuk diumbar, dan bukan pula untuk gaya-gayaan. Sebab konsekuensinya kalau itu diungkapkan, itu resikonya akan datang ujian, kan? Akan berat itu. Kalau ujiannya enteng, kalau ujiannya berat bisa babak belur itu. Tiada pandang kauli dan lafzi. Jadi bukan untuk diucapkan secara kauli ucapan dan lafzi secara kata-kata. Paham ilmu hakikat ditulis dalam status. Nah, ini bahaya. Tidak untuk ditulis dan juga untuk diucapkan. Cukup di zauki. Zauki itu rasa. Zauki itu rasa yang diketahui oleh seorang hamba dengan Allah, cukup. Orang lain nggak tahu nggak apa-apa. Orang lain nggak memahami bahwa kita sedang mengamalkan ini, nggak apa-apa. Tidak harus mereka tahu, karena ini ilmu zuk, ilmu rahasia. Ya, jadi Syekh Nafis memberikan batasan yang jelas. Jadi kalau sudah paham suhudul kasroh fil wahdah atau suhudul wahdah fil kasroh, ini sifatnya zauki, yaitu rasa, mata lahiriah memandang, mata batiniahnya mengembalikan kepada Allah, bukan untuk diucapkan kauli dan bukan pula berupa lafzi untuk ditulis di status. Nah, ini bahaya, ya, ini bahaya itu. Karena lemah segala lidah daripada mendapat dia lagi pula pandang dengan labdi itu tiada memberi faedah. Nah, maksudnya kalau sampai ditulis, itu nggak ada faedahnya, bahkan bisa menimbulkan kontroversi. Itu nulis apaan itu, apalagi kalau salah memahaminya, itu bisa menimbulkan kontroversi dan perdebatan itu. Jadi Syekh Nafis jelas ya di sini rekomendasinya dalam mengamalkan suhud yaitu bizauki, ya, dengan rasa, tidak untuk diucapkan dan juga tidak untuk ditulis. Itu sebab ini semua tidak ada faedah dan tidak ada manfaat. Mempraktekkan hakikat tidak perlu orang lain tahu. Cukup ini menjadi rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pengamalan yang seperti ini, teori pengamalan yang seperti ini harus dipegangin secara kokoh, ya, supaya tidak terpleset dengan penyimpangan-penyimpangan tadi. Sebab kalau hanya dibuat gaya-gayaan, ya itu pasti bulet nanti, pasti ruwet, nggak bisa merasakan nikmatnya ilmu hakikat itu. Kata Sayyidi Mustafa Al-Bakri, ya, Sayyidi Mustafa Al-Bakri ini adalah ulama Mesir, ya, makamnya itu di depan Darul Ifta. Saya waktu ke Mesir pernah ziarah ke makamnya Syekh Mustafa Al-Bakri. Ini nyari-nyarinya susah banget, ya. Nah, menjelang sore alhamdulillah bisa ketemu ziarah di makamnya Syekh Mustafa Al-Bakri ini radhiyallahu anhu. Bahwasanya jalan penghulu segala arifin itu maksudnya semua para arifin, ya, daripada orang yang mempunyai kebenaran itu jalan amat nyata, ya, radhiyallahu taala anhum ajmain, yaitu gaib tiada dapat
oleh panca indera yang 5 dan tiada dipandang oleh mata dan berjalan itu dengan hati, karena bahwasanya ia daripada fikir yang gaib, maka wajib atas murid yang benar membenarkan akan asarnya dan menerima bagi itu bersungguh-sungguh istihad dan berhadap dan bersedia, karena bahwasanya jalannya itu sukar gitu. Jadi maksudnya teorinya misalkan diberikan anugerah paham itu alhamdulillah, tapi proses pengamalan ya ini tidak gampang. Ya, untuk memandang syuhudul kasroh fil wahdah itu praktek di lapangannya nggak gampang. Itu pasti terjadi dinamika, naik turun. Kadang bisa ingat, kadang bisa lupa. Itu. Nah, ini yang harus dipahami, karena Syekh Mustafa Al-Baqi menyebut ini sukar. Namun demikian bagi para salik jangan pernah mundur. Karena sudah yakin, sudah tahu teori ilmu ini, ya prakteknya secara bertahap, pelan-pelan. Yang penting istiqomah. Itu dinamikanya pasti ada. Ya, namun kalau kita pelan-pelan dan istiqomah, itu akan lebih terjaga stamina kita, ya, dibandingkan tergopoh-gopoh. Ya, kemudian akhirnya lemes, ya, terus balik arah karena dia kecewa misalkan. Oh, kok saya sudah ngamalin kok enggak jadi apa-apa, kok enggak ngerti apa-apa, akhirnya putus asa. Tapi kalau orang yang mengamalkan secara pelan-pelan, bertahap, yang penting jalan, yang penting ada progresnya. Dengan istiqomah, insya Allah dengan cara inilah akan ada peningkatan, akan ada progres dari waktu ke waktu yang dirasakan oleh seorang salikin. Atas nafas karena keadaan ilmu zuk itu tiada dapat disuratkan, ya. Sebab kenapa sukar? Karena ini ilmu rasa. Ilmu rasa ya sudah, kalau orang yang sudah merasakan ya baru tahu. Ya, tiada dapat disuratkan pada segala satir, tidak bisa ditulis dalam bentuk kertas. Kalau ditulis itu teori, tapi rasanya itu pasti sulit. Nah, contoh begini, orang minum kopi, contoh ya kopi Gayo, kopi Aceh. Bagi orang yang sudah merasakan tahu, oh karakter kopi Gayo Aceh itu begini. Tapi bagi orang yang belum tahu, membayangkan, oh kayak apa sih kopi Aceh? Gitu. Kok penasaran? Gitu. Karena belum merasakan. Tapi bagi yang sudah merasakan, oh iya dulu saya ingat itu rasanya ya lumayan cocok. Gitu. Nah ini kalau zuk, ini zuk merasakan kopi. Lah zuk merasakan ilmu ilahi ini juga akan dirasakan oleh para salik yang badi istiqomah, akan diberikan anugerah bisa merasakan secara zuk itu. Dan barang siapa mengatakan dapat mendapat dia dan dengan lafaz dan kaul dan takbir, maka orang itu kafir zindik. Ini maksudnya, kalau ada orang yang berpendapat untuk bisa mengamalkan ilmu hakikat, ya, itu dengan lafaz, ucapan dan ungkapan-ungkapan, ya, maka itu bisa menyebabkan kafir zindik. Naudzubillah min dzalik. Apa yang dimaksud kafir zindik? Ya, kafir zindik itu, ya, yaitu orang yang meyakini hakikat, ya, meyakini hakikat. Contoh, mereka paham. Orang-orang ya istilahnya kejawen, maaf ya, ini contoh aja, atau Islam kejawen, itu secara hakikat dia paham tentang ilmu hakikat begini. Tapi kemudian menjadi zindik
tidak mau melaksanakan syariat yang zahir. Contoh disuruh sholat, ya sholat yang penting eling gitu. Eling dengan Allah itu bisa banyak cara. Sambil ngopi eling itu sudah sholat. Nah ini akhirnya kebablasan seperti ini. Itu padahal sholat ya ini sebagai syariat Nabi untuk menyempurnakan orang-orang yang mengamalkan ilmu hakikat dan syariat. Apakah bisa diintegrasikan? Ya, satu keharusan. Syariat lahir seperti sholat wajib dijalankan oleh siapapun. Nah, kemudian lantas tidak menjalankan sholat hanya dasar ngapain sholat, salat saya dari takbir sampai salam lupa Allah itu. Nah, ini sudah mulai muncul bibit-bibit zindik, akhirnya tidak mau sholat. Sholatnya cukup di batin itu. Lah, potensi seperti ini cukup besar sekali. Maka para mursyid ya yang memberikan bimbingan kepada para salik itu pasti tertib. Artinya nggak ada mursyid yang mengajarkan melepaskan syariat zahir ya, seperti tidak mengajarkan sholat itu tidak ada. Karena syariat zahir sholat ini ya sumbernya dari Rasulullah. Kemudian syariat batin itu bagian isinya. Maka dalam praktek hakikat yang ideal itu antara syariat, hakikat, thariqah, makrifah itu satu kesatuan dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, apabila kita tertib ya di dalam prakteknya, sholatnya tertib, praktek hakikatnya mulai dari takbir sampai salam juga tertib. Di luar sholat juga bisa mengamalkan syuhudul kasroh fil wahdah atau syuhudul wahdah fil kasroh secara tertib, tidak diucapkan, cukup dirasakan, tidak dibuat status, tidak dibuat kalimat-kalimat yang buat gaya-gayaan itu. Nah, ini baru pengamalan yang benar, karena ini ilmu zuk, ilmu rasa yang cukup dirasakan oleh sendiri. Masa bodoh orang lain nggak tahu, itu tidak ada masalah. Lah, kalau kita paham koridor ini, ya praktek ini, ya insya Allah pemahamannya akan utuh. Ya, sebab banyak yang terpleset ketika memahami hakikat, kemudian hawa nafsunya masih dominan, akhirnya membuat hal-hal yang aneh gitu. Hal-hal yang aneh. Contoh ya tadi, ya, ngapain sholat pakai jenggang-jengging? Sholat yang penting kan eling sama Allah gitu. Nah, ini sudah mulai aneh-aneh. Kemudian tambah lagi ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian dengan alasan yang penting kan memandang Allah, ini tambah salah kaprah. Karena dia tidak paham bahwa syariat Allah itu meliputi lahir dan batin. Ya innallaha la ya'muru bil fahsya wal munkar. Ini perintah Allah. Kemudian dikalahkan oleh hawa nafsunya dengan berargumentasi ilmu ini. Ini yang salah kaprah itu. Jadi dengan pemahaman yang utuh di dalam memahami hakikat ini, insya Allah prakteknya pun akan utuh sehingga menemukan zuk yang hakiki yang benar-benar dirasakan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dalam mengamalkan, dalam memahami ilmu hakikat ini dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sampai di sini kita patur nafas.